أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya selawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaat dari beliau di yaumil akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Shalihul Anam kembali menyapa saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai keutamaan bulan suci Ramadan dan keutamaan Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diwajibkannya umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat 183 surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, seluruh umat Islam, bahwasanya kita diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka melaksanakan perintah Allah, segala perintah Allah, dan menjauhi setiap segala larangan Allah. Meskipun dirasa berat, karena apa-apa yang diperintah oleh Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu identik dengan kesenangan. Tapi orang-orang yang bertakwa itu selalu menyadari bahwasanya kesenangan yang hakiki, kesenangan yang nyata itu adalah kesenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dengan apa kita bisa diridhoi oleh Allah? Itu dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya dengan berpuasa, ya, menjalankan perintah Allah, perintah berpuasa ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, begitu banyak ya keutamaan di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Kelima dasar ini yang pertama adalah membaca syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Kemudian yang terakhir adalah shaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, sedang berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita maksimalkan ibadah kita ini agar kita nanti memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu banyak ya keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu diturunkannya rahmat Allah. Kemudian di bulan suci Ramadan juga Allah membuka pintu-pintu maghfirah selebar-lebarnya, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu maaf selebar-lebarnya kepada orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus benar-benar memaksimalkan momentum bulan suci Ramadan ini, yang sekarang tinggal menghitung hari ya. Tapi kita maksimalkan kembali ya, untuk bisa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan yang dimuliakan. Dinamakan bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Karena pada bulan ini terjadi suatu peristiwa, itu diturunkannya mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat terbesarnya Rasulullah? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menjadi mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang ditujukan kepada seluruh umat ya. Ditujukan kepada kita semua untuk menjadi pedoman hidup agar kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan ketika kita mendekat dengan Al-Qur'an yang akan kita dapatkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, alladhi yuqra'ul Qur'an walladhi yuqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Artinya orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang terbiasa mahir membaca Al-Qur'an, maka mereka bersama dengan malaikat-malaikat yang dimuliakan dan lagi baik, bersama dengan malaikat orang yang mahir itu. Kemudian orang yang walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi, orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an, maka untuk mereka memperoleh 2 ganjaran ataupun 2 pahala. Itulah keutamaan Al-Qur'an. Barang siapa yang mendekat dengan Al-Qur'an, ya, maka Al-Qur'an akan memberikan kebaikan kepadanya. Karena Al-Qur'an merupakan kalamullah sebagai syifa, sebagai obat penenang hati, sebagai pedoman hidup manusia. Seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia. Tak heran dengan itu semua ya, di momen bulan Ramadan ini Al-Qur'an itu kan diturunkan, nuzulul Qur'an ya, diturunkannya Al-Qur'an momentum bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan yang diagungkan karena di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu dari Allah, kalamullah, Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan ke Lauhul Mahfuz, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu akan proses penurunannya ini. Kemudian di tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz
ke langit pertama dunia, langit yang paling dekat dengan bumi, yaitu yang bertempat di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah ini Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan 30 juz ya. Bagaimana ini yang termaktub dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr ya, pada malam Al-Qadr. Seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga setelah itu adalah Allah SWT menurunkan Al-Quran dari langit pertama dunia itu, dari Baitul Izzah itu ke bumi. Nah ini penurunannya ini secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan kondisi yang ada. Dan pada penurunannya ini para ulama mengalami ikhtilaf, berbeda pendapat kapan diturunkannya pertama kali ke bumi ini. Ada yang berpendapat 17 Ramadan. 17 Ramadan ini bersamaan dengan peristiwa besar, yaitu peristiwa bertemunya dua golongan ya di perang Badar itu. Kemudian ada yang berpendapat tetap di Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dengan perbedaan ini menjadi rahmat untuk kita semua. Ya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, bahwasanya tadi dijelaskan orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat dan orang yang mengalami kesulitan membaca Al-Quran akan mendapat 2 ganjaran. Heran ya, itu merupakan keutamaan Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Karena mempelajari dan mengamalkan adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dengan segala keutamaan yang dimiliki Al-Quran, apabila orang mau mendekati Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan Al-Quran. Apabila orang sudah jauh dari Al-Quran, maka hidupnya sudah tidak terkontrol, hidupnya sudah tidak terarah lagi, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sesungguhnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu marilah keutamaan bulan suci Ramadan ini yang masih menyisakan beberapa waktu ini untuk kemenangan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita lebih mendekatkan lagi dengan Al-Quran, karena orang yang dekat dengan Al-Quran maka akan dekat dengan Allah, karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Kita lebih memaksimalkan lagi ibadah kita, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah nantinya, dalam keadaan suci kembali. Karena itu semoga kita semua dapat memperoleh rahmat Allah, memperoleh ampunan, maghfirah Allah, dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi di masa-masa sekarang ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Dan semua kejadian yang ada di lingkungan kita ini, di sekeliling kita ini, kita ambil hikmahnya saja untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sharing-sharing dari saya ini, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.